Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 4 tahun. 1460 hari. Selama itulah Vera menapaki pernikahannya dengan Adam, sebuah jalan yang ia kira akan dipenuhi taman bunga, namun nyatanya hanyalah hamparan duri tajam. Setiap pagi dimulai dengan cara yang sama, bukan dengan kecupan hangat dari suami, melainkan dengan suara tajam dari ibu mertuanya, Ibu Ratih. Pagi ini pun tidak berbeda. Aroma nasi goreng sederhana yang Vera masak dengan sisa nasi semalam dan sedikit telur sudah menguar di dapur kecil itu, namun aroma itu seolah tengik di hidung Ibu Ratih. Hanya ini sarapan kita? Nasi goreng lagi? Kamu ini benar-benar tidak bisa membuat keluarga ini terpandang, ya? Suamimu bekerja keras, seharusnya pagi hari disambut dengan roti gandum, sosis impor, atau setidaknya bubur ayam spesial. Ini? Makanan sisa. Cibir Ibu Ratih sambil menatap piring di meja dengan tatapan jijik. Tangannya yang dipenuhi cincin emas berkilauan itu menunjuk ke arah Vera seolah Vera adalah kotoran yang menempel di lantai. Vera hanya menunduk. Tangannya meremas ujung daster lusuhnya. Maaf, Bu. Hanya ini yang ada di kulkas. Alasan. Selalu alasan. Itulah kenapa kamu tidak akan pernah jadi orang sukses. Miskin pikiran, miskin tindakan. Timpal Dewi, adik ipar Vera, yang baru saja keluar dari kamarnya dengan wajah masih mengantuk. Ia menyambar segelas air putih di meja, meneguknya, lalu ikut menatap Vera dengan pandangan meremehkan. Sudah 4 tahun kamu jadi benalu di rumah ini. Merepotkan, tidak berguna, dan hanya bisa menghabiskan beras. Vera merasakan hatinya seperti diremas. Kata, benalu, itu menusuk begitu dalam. Ia menatap Adam yang baru saja selesai mandi, dan kini duduk di meja makan. Ia berharap, seperti 1000 pagi sebelumnya, Adam akan membelanya. Tapi, seperti 1000 pagi sebelumnya pula, Adam hanya memberikan senyum tipis yang terasa hambar. Sudahlah, Bu, Dewi. Nasi goreng buatan Vera enak, kok, katanya pelan, lebih terdengar seperti bisikan pasrah daripada sebuah pembelaan. Pembelaan lemah itu justru menyulut amarah Ibu Ratih lebih besar. Enak katamu? Adam, kamu itu terlalu baik. Istri itu harusnya mengangkat derajat suami, bukan malah menariknya ke bawah bersamamu. Lihat penampilannya, lihat apa yang bisa dia lakukan. Tidak ada. Vera tidak tahan lagi. Ia meletakkan piring-piring dengan sedikit gemetar, lalu berkata pelan, saya ke belakang dulu, dan segera berjalan menuju dapur belakang, tempat matanya bisa leluasa menumpahkan air yang sejak tadi ditahannya. Di sana, di antara tumpukan piring kotor dan aroma bawang, ia menangis dalam diam. 4 tahun lalu, ia menerima pinangan Adam karena ia melihat ketulusan di mata pria itu. Ia rela meninggalkan segala kemewahan hidupnya, berpura-pura menjadi gadis yatim piatu miskin yang datang dari desa, hanya untuk memastikan Adam mencintainya apa adanya, bukan karena harta keluarganya. Ia pikir, dengan cinta, mereka bisa membangun istana mereka sendiri. Nyatanya, ia hanya membangun sebuah penjara penderitaan. Puncak dari segalanya terjadi 2 minggu kemudian, saat keluarga besar mengadakan acara arisan bulanan. Acara itu diadakan di rumah mereka. Sejak 3 hari sebelumnya, Vera sudah bekerja seperti robot. Membersihkan seluruh rumah, membantu memasak berbagai macam hidangan, dan memastikan semuanya sempurna. Ia bahkan secara khusus membuat kue lapis legit kesukaan almarhumah ibunya, sebuah resep warisan yang ia harap bisa sedikit meluluhkan hati keluarga suaminya. Ia membuatnya dengan bahan-bahan terbaik yang bisa ia beli dari uang tabungan rahasianya. Namun, harapannya kembali dipatahkan. Saat para tamu datang, Ibu Ratih dengan bangga memperkenalkan semua anggota keluarganya, kecuali Vera. Vera hanya dianggap bayangan yang lalu lalang membawa nampan berisi minuman dan makanan ringan. Saat ia meletakkan kue lapis legit buatannya di meja utama, Ibu Ratih melihatnya dengan sinis. Kue apa ini? Kelihatan murahan sekali. Sudah, taruh saja di meja belakang, biar dimakan sama anak-anak. Dunia Vera seakan runtuh. Kue yang ia buat dengan seluruh cinta dan harapannya dianggap sampah. Namun, siksaan belum berakhir. Ibu Ratih kemudian menarik tangan Adam dan menyuruhnya duduk di samping seorang gadis cantik bernama Livia, putri seorang pengusaha properti ternama. Nah, Adam, kamu duduk di sini sama Livia. Kalian kan seumuran, pasti banyak yang bisa diobrolkan. Biar wawasanmu luas, jangan bergaul dengan orang-orang biasa terus. Semua mata tertuju pada mereka. Vera melihat Adam tanpa ragu.
Tapi satu tatapan tajam dari ibunya membuat Adam langsung patuh dan duduk di samping Livia. Lalu, Ibu Ratih menoleh ke arah Vera yang berdiri mematung di dekat meja. Vera, kamu jangan diam saja di situ. Cepat ke dapur, bantu si Mbok siapkan piring untuk makan malam. Di sini kamu tidak ada gunanya. Perintah itu terdengar seperti cambuk. Di depan puluhan pasang mata, di depan suaminya sendiri, Vera diperlakukan tidak lebih dari seorang pembantu. Ia menatap Adam, mencari sedikit saja perlawanan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan bersalah yang pengecut. Adam membuang muka, tak sanggup menatapnya. Hati Vera yang tadinya hanya retak, kini benar-benar hancur berkeping-keping. Gelas kesabarannya yang ia isi tetes demi tetes selama 4 tahun, akhirnya penuh dan tumpah ruah. Dengan langkah lunglai, ia berjalan ke dapur. Suara tawa dan obrolan dari ruang tamu terdengar, seperti dengungan menyakitkan. Ia tidak lagi menangis. Yang ada di dalam dirinya kini adalah kehampaan yang dingin, sebuah kekosongan yang perlahan mulai diisi oleh amarah dan kekecewaan yang membeku. Malam itu, ia melayani semua orang dengan senyum kosong di wajahnya. Ia melihat Adam tertawa canggung bersama Livia, ia melihat Ibu Ratih dan Dewi memandangnya dengan tatapan kemenangan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan seisi rumah tertidur lelap, Vera menunggu dalam kegelapan kamarnya. Adam tidur di sampingnya, mendengkur pelan, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi hari ini. Bagi Adam, ini mungkin hanya hari buruk lainnya. Tapi bagi Vera, ini adalah hari terakhir. Ini adalah titik baliknya. Dengan gerakan tanpa suara, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Ia mengunci pintu pelan-pelan. Tangannya meraba dinding keramik di dekat shower, menemukan satu ubin yang sedikit longgar. Ia menariknya perlahan, menampakkan sebuah rongga kecil di baliknya. Di dalam rongga itu, terbungkus plastik kedap air, ada sebuah ponsel pintar keluaran terbaru, sangat berbeda dari ponsel lamanya yang layarnya sudah retak. Ia menyalakan ponsel itu. Layarnya berkilauan dalam gelap, menampilkan puluhan notifikasi. Ia mengabaikan semuanya dan hanya membuka satu pesan terenkripsi dari kontak bernama Rian. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sebuah kekuatan yang selama ini ia pendam mulai bangkit. Isi pesan itu singkat dan padat. Ibu Vera, kesepakatan akuisisi Hotel Bintang 5 di Singapura berhasil. Total aset perusahaan Anda kini menembus 10 triliun rupiah. Selamat. Vera menatap layar itu lama. Angka 0 yang berderet-deret itu seolah menertawakan penderitaannya. Wanita yang baru saja dihina karena membuat kue murahan adalah seorang triliunawan. Wanita yang dianggap benalu adalah pemilik dari salah satu grup restoran dan perhotelan terbesar di negeri ini. Ia mengangkat wajahnya, menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi yang kusam. Air mata sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah tatapan mata yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. 4 tahun ia memberikan cinta dan kesabaran, dan ia hanya mendapatkan penghinaan. Sekarang, permainan sudah berakhir. Sudah waktunya ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan mereka semua akan membayar setiap air mata yang pernah ia teteskan. Keesokan paginya, tidak ada yang berbeda di rumah itu. Ibu Ratih masih mengomel, Dewi masih bermalas-malasan, dan Adam masih berangkat kerja dengan wajah pasrahnya. Namun, ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tak kasat mata namun begitu terasa. Itu adalah Vera. Ia masih memasak sarapan, masih menunduk saat dihina, tetapi kini tidak ada lagi gurat kesedihan di wajahnya. Wajahnya datar, matanya kosong, seolah jiwanya berada di tempat lain. Ia sedang memainkan sebuah peran untuk terakhir kalinya. Aku berangkat kerja dulu, Bu, pamitnya setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Ia mengenakan pakaian terbaiknya untuk bekerja, yaitu sebuah blus pudar dan rok panjang yang warnanya sudah agak kusam. Ini adalah seragamnya untuk pekerjaan palsu yang ia ciptakan. Petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Sebuah pekerjaan yang selalu menjadi bahan lelucon bagi Dewi dan Ibu Ratih. Ya sudah, sana pergi. Hati-hati di jalan, jangan sampai daster lusuhmu itu tersangkut di mesin eskalator. Cibir Dewi dari sofa sambil memainkan ponselnya. Vera hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. Ia berjalan keluar rumah, menyusuri gang sempit, lalu menuju jalan raya. Ia tidak pergi ke halte bus seperti biasanya. Sebaliknya, ia berjalan ke arah yang berlawanan, menuju sebuah kafe kecil yang sepi. Ia duduk di sana selama 10 menit, memesan segelas teh tawar, sampai sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap berhenti dengan mulus di seberang jalan. Vera menghabiskan tehnya, lalu berjalan santai menyeberang jalan dan masuk ke pintu belakang mobil itu. Seketika ia masuk dan pintu ditutup. Dunia berubah.
Aroma kulit mahal dan parfum lembut menguar di dalam mobil. Seorang pria berjas rapi yang duduk di kursi depan menoleh ke belakang dan membungkuk hormat. "Selamat pagi, Ibu Vera." "Kita langsung ke kantor pusat," sapanya dengan nada formal. Pria itu adalah Rian, asisten pribadi sekaligus manajer umum kepercayaannya. "Langsung saja, Rian. Ada rapat dewan direksi virtual jam 10, jawab Vera. Suaranya terdengar berbeda. Tak ada lagi nada lirih dan ragu-ragu. Suaranya kini tegas, berwibawa, dan penuh kendali. Sambil mobil melaju membelah kemacetan kota, Vera membuka laptopnya. Tangannya yang biasa memegang panci dan alat pel, kini dengan lincah menari di atas keyboard, menganalisis grafik saham dan laporan keuangan yang rumit. Mobil itu tidak menuju gedung perkantoran biasa. Mobil itu memasuki sebuah basement pribadi di sebuah gedung pencakar langit yang menjulang gagah. Mereka naik melalui lift pribadi yang langsung menuju lantai teratas, sebuah penthouse yang difungsikan sebagai kantor pusat rahasianya. Pemandangan kota terhampar 360 derajat dari balik dinding kaca. Perabotannya minimalis namun sangat mahal. Teknologi canggih ada di setiap sudut. Ini adalah singgasana Vera, pusat dari kerajaan bisnisnya yang ia bangun dari nol. Di sana, ia menanggalkan blus pudarnya dan berganti dengan setelan blazer karya desainer ternama. Wajahnya yang tadi kuyu kini dirias tipis, memancarkan aura kecerdasan dan kekuatan. Ia bukan lagi Vera si istri tak berguna. Ia adalah Vera Setiawati, sang maestro di balik kesuksesan jaringan restoran mewah, Le Diamant, yang memiliki 45 cabang di seluruh Indonesia dan beberapa negara tetangga. Rapat dewan direksi pun dimulai. Melalui layar raksasa di dindingnya, ia berhadapan dengan jajaran direktur dan investor dari berbagai negara. Ia berbicara dalam 3 bahasa asing dengan fasih, memaparkan strategi ekspansi bisnisnya dengan visi yang cemerlang, dan mematahkan setiap argumen yang mencoba meragukan keputusannya. Semua orang di rapat itu, pria-pria tua yang sudah malang melintang di dunia bisnis, menatapnya dengan penuh rasa hormat dan segan. Selesai rapat, Rian masuk dengan membawa setumpuk dokumen untuk ditandatangani. "Semua berjalan lancar, Bu. Restoran Le Diamant Cabang Bali mendapatkan penghargaan sebagai restoran terbaik se-Asia Tenggara," lapor Rian. Vera hanya mengangguk kecil. "Bagus. Bagaimana dengan laporan yang kuminta kemarin?" "Sudah siap, Bu," kata Rian sambil menyerahkan sebuah tablet. Di layar tablet itu terpampang profil lengkap keluarga Adam. Laporan keuangan perusahaan ayah mertuanya yang ternyata diambang kebangkrutan, daftar utang-utang pribadi Ibu Ratih untuk gaya hidup mewahnya, dan riwayat pendidikan serta pekerjaan Dewi. Vera menatap semua informasi itu dengan tatapan dingin. Semua ini terasa begitu ironis. Keluarga yang menuduhnya miskin dan tak berpendidikan, nyatanya hidup di atas tumpukan utang dan kepalsuan. Rian terdiam sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, "Ibu, maaf jika saya lancang. Tapi, sampai kapan Ibu akan terus seperti ini? 4 tahun sudah cukup untuk sebuah ujian." Vera menghela napas panjang. Ia membalikkan kursinya menghadap jendela raksasa, menatap lalu lintas kota yang tampak seperti semut dari ketinggian. "Aku juga berpikir begitu, Rian. Aku pikir, dengan menyembunyikan identitasku, aku akan menemukan cinta yang tulus. Aku bertemu Adam saat dia masih seorang staf biasa, sebelum ayahnya mewariskan perusahaan. Dia sederhana, baik, dan tidak peduli dengan latar belakangku. Aku jatuh cinta padanya. Aku ingin membangun hidup bersamanya dari nol, membuktikan bahwa cinta kami lebih besar dari materi." Ia terdiam sejenak, matanya menerawang. "Tapi aku salah. Ternyata, cinta saja tidak cukup untuk membuat seorang pria memiliki tulang punggung. Di hadapan ibunya yang gila status, cintanya menjadi tidak berarti. Ujianku bukan hanya gagal, tapi juga menghancurkan hatiku." Tiba-tiba, ponselnya yang ada di dalam tas lusuhnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Adam. Vera menatap layar ponsel itu sejenak, lalu menolaknya. Ia sudah tidak punya waktu untuk obrolan basa-basi yang penuh kepura-puraan. Namun, beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk dari Dewi, yang dikirimkan ke ponsel Adam dan diteruskan kepadanya. Vera membacanya dengan alis terangkat. "Mas Adam, aku kesal sekali. Lamaran kerjaku untuk posisi manajer di perusahaan multinasional itu ditolak. Padahal kualifikasiku paling bagus. Pasti HRD-nya bodoh atau aku punya orang dalam. Sial sekali. Padahal kalau aku diterima, aku bisa traktir ibu makan di Le Diamant dan pamer ke semua teman-temanku." Vera tersenyum sinis membaca pesan itu. Ia menoleh ke arah Rian. "Rian, tolong cek tumpukan CV untuk posisi manajer pemasaran di anak perusahaan kita, PT Cipta Gemilang."
Rian segera membuka tabletnya dan dalam hitungan detik menemukan apa yang dicari. Ada, Bu. Atas nama Dewi Anggraini. Sesuai prosedur, karena kualifikasinya tidak memenuhi standar minimal, tim HR sudah memasukkannya ke dalam tumpukan, ditolak. Vera menatap Rian dengan tatapan yang membuat asistennya itu sedikit bergidik. Tatapan itu adalah tatapan seorang ratu yang akan menjatuhkan titah. Bagus, kata Vera dengan nada datar yang mematikan. Lakukan lebih dari itu. Tandai namanya. Masukkan ke dalam daftar hitam di seluruh jaringan perusahaan kita dan semua afiliasinya. Pastikan dia tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan di level manajerial di kota ini. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya memulai dari bawah, atau lebih baik lagi, tidak memulai sama sekali. Rian menelan ludah, lalu mengangguk patuh. Baik, Ibu, akan saya laksanakan. Vera kembali menatap keluar jendela. Dewi ingin makan delay diamond untuk pamer? Ironis. Dewi tidak tahu bahwa untuk bisa masuk ke sana saja, ia butuh izin dari wanita yang setiap hari ia sebut sebagai benalu. Permainan catur ini baru saja dimulai. Vera sudah menggerakkan pion pertamanya. Dan ia memastikan, setiap langkah yang ia ambil akan membawa keluarganya menuju sebuah kenyataan pahit yang tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa minggu berlalu sejak Vera menjatuhkan titah dinginnya di singgasana bisnisnya. Di rumah kecil yang pengap itu, suasana terasa semakin panas. Dewi, adik iparnya, berubah menjadi gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Setiap hari ia habiskan dengan mengeluh, membanting pintu, dan melampiaskan amarahnya pada siapa saja, terutama pada Vera. Puluhan lamaran pekerjaan yang ia kirimkan ke berbagai perusahaan besar, semuanya kembali dengan penolakan. Tidak ada panggilan wawancara, tidak ada email balasan, hanya keheningan yang memalukan. Egonya yang setinggi langit terkoyak habis. Aku tidak mengerti. Kenapa tidak ada satupun perusahaan yang memanggilku? Teriaknya suatu sore, melempar tas tangannya ke sofa. CV-ku sempurna, aku lulusan universitas ternama. Ini pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang sengaja menyabotase karierku. Ibu Ratih, ibunya, segera menghampiri dan memeluknya. Sabar, sayang. Mungkin mereka semua iri denganmu. Orang-orang hebat memang selalu banyak cobaannya. Hiburnya dengan logika yang bengkok. Matanya kemudian menatap tajam ke arah Vera, yang sedang mengepel lantai di sudut ruangan. Atau, mungkin rumah ini memang sedang sial. Sejak ada pembawa sial masuk, rezeki keluarga kita jadi seret. Vera tidak menggubris. Telinganya sudah kebal, hatinya sudah beku. Ia terus menggerakkan kain pelnya dengan ritme yang tenang, seolah hinaan itu hanyalah angin lalu. Ia tahu persis mengapa Dewi tidak mendapatkan pekerjaan. Jaringan bisnis Vera terlalu luas, pengaruhnya terlalu kuat. Satu perintah darinya sudah cukup untuk menutup semua pintu bagi Dewi di kota itu. Ini baru permulaan, sebuah peringatan kecil yang tentu saja tidak mereka sadari. Masalah yang sesungguhnya datang tidak lama kemudian. Ayah mertua Vera, seorang pria pendiam yang selama ini tidak banyak ikut campur, mulai terlihat stres berat. Telepon di rumah berdering tanpa henti. Wajahnya pucat setiap kali ia kembali dari kantor. Perusahaan tekstil warisan keluarganya yang sudah berdiri puluhan tahun kini berada di jurang kehancuran. Pesaing baru yang muncul entah dari mana bergerak begitu agresif, merebut semua klien besar mereka dengan penawaran harga dan kualitas yang tidak bisa mereka saingi. Utang pada pemasok menumpuk, dan pinjaman bank akan segera jatuh tempo. Suatu malam, keluarga itu berkumpul di ruang tamu. Suasananya begitu mencekam, berbeda dari biasanya yang penuh dengan cemoohan dan tawa angkuh. Ayah mertua Vera duduk tersandar di sofa dengan tatapan kosong. Perusahaan kita bisa bangkrut, Bu, ucapnya lirih, suara seraknya hampir tidak terdengar. Semua aset sudah dijaminkan ke bank. Jika kita tidak bisa membayar utang bulan depan, semuanya akan disita. Rumah ini, semuanya. Seketika itu juga, Ibu Ratih menjerit histeris. Kepanikan merayapi wajahnya yang biasa dipoles riasan tebal. Bayangan kehilangan status sosial, kehilangan kemewahan, dan menjadi bahan gunjingan teman-temannya adalah mimpi terburuk baginya. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apa yang akan dikatakan orang-orang nanti? Kita akan tinggal di mana? Adam, Dewi, lakukan sesuatu. Adam hanya bisa menunduk, merasa tidak berdaya. Sementara Dewi, bukannya mencari solusi, malah kembali menyalahkan Vera. Ini semua gara-gara dia. Serunya sambil menunjuk Vera yang baru saja meletakkan teh hangat di meja. Aku sudah bilang dari awal, perempuan ini pembawa sial. Sebelum dia datang, hidup kita baik-baik saja.
Sejak dia menginjakkan kaki di rumah ini, semuanya jadi berantakan. Vera hanya diam. Ia menatap cangkir teh yang masih mengepul, melihat pantulan wajahnya yang tenang di sana. Pembawa sial? Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka tuduh ini memegang kendali atas triliunan rupiah, sebuah angka yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Di tengah keputusasaan itu, sebuah ide licik terlintas di benak Ibu Ratih. Matanya yang licik berbinar. Ia menatap Adam dengan pandangan penuh harap yang dibuat-buat. Adam, anakku. Hanya kamu satu-satunya harapan ibu. Adam mengangkat wajahnya. Apa yang bisa Adam lakukan, Bu? Kamu masih ingat Nadia, kan? Bisik Ibu Ratih. Nadia adalah mantan pacar Adam semasa kuliah, putri tunggal seorang konglomerat pemilik bank swasta terbesar di negeri ini. Ayahnya pasti bisa membantu kita. Pinjaman kecil bagi mereka tidak akan ada artinya. Coba kamu temui dia, bicaralah baik-baik. Dulu kalian kan sangat dekat. Adam terperangah. Ibu, apa maksud ibu? Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku sudah punya Vera. Ini penghinaan bagi pernikahan kami. Untuk pertama kalinya, Adam menunjukkan sedikit perlawanan. Namun, Ibu Ratih adalah seorang manipulator ulung. Ia langsung memasang wajah sedih, air matanya mulai menggenang. Jadi kamu lebih mementingkan perasaan istrimu yang tidak berguna itu daripada melihat ayahmu hancur dan keluargamu menjadi gelandangan? Di mana baktimu sebagai anak? Ibu tidak menyuruhmu kembali padanya. Ibu hanya minta kamu meminta bantuan demi kelangsungan hidup kita semua. Benar, Mas? Dewi ikut menimpali. Ini bukan saatnya memikirkan perasaan. Harga diri kita sudah diinjak-injak. Kalau Mas berhasil, kita semua selamat. Pikirkan ibu, pikirkan ayah. Adam terpojok. Di satu sisi ada harga dirinya sebagai suami, di sisi lain ada desakan dan drama air mata dari ibu dan adiknya. Vera, istrinya, hanya berdiri diam di sana, tidak mengatakan apa-apa. Keheningan Vera justru membuatnya semakin tertekan. Ia berharap Vera akan menangis atau marah, memberinya alasan untuk menolak permintaan ibunya. Tapi Vera hanya menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa ia artikan. Akhirnya, dengan helaan napas berat, Adam menyerah. Tulang punggungnya yang memang sudah rapuh itu patah seketika. Baiklah, Bu, aku akan coba. Keputusan itu adalah vonis mati bagi sisa-sisa cinta dan hormat Vera pada suaminya. Ia telah memberikan Adam ribuan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang pelindung. Tapi malam ini, Adam dengan sadar memilih untuk mengorbankan kehormatan pernikahan mereka demi keluarganya yang egois. Saat Adam bersiap-siap pergi, Vera menghampirinya. Adam mengira Vera akan marah besar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Vera membantunya merapikan kerah kemejanya dengan gerakan tangan yang tenang. Pergilah, Mas. Lakukan apa yang ibumu minta. Semoga berhasil, ucap Vera dengan suara lembut yang anehnya terdengar sangat dingin. Ibu Ratih dan Dewi tersenyum penuh kemenangan. Mereka melihat itu sebagai tanda kepasrahan seorang istri bodoh yang tahu diri. Mereka tidak tahu bahwa kalimat itu adalah ucapan selamat tinggal dari Vera. Itu adalah izin yang ia berikan pada Adam untuk berjalan sendiri menuju jurang kehancurannya. Setelah mobil Adam meninggalkan halaman rumah, Vera masuk ke kamarnya. Ia tidak menangis. Tidak ada gunanya menangisi pria yang tidak pantas ditangisi. Ia duduk di tepi ranjang dalam kegelapan, membiarkan kebencian dan kekecewaan yang membara di dalam dirinya mengambil alih sepenuhnya. Bara yang selama ini terpendam dalam sekam kesabarannya, kini telah menjadi api yang siap membakar hangus segalanya. Ia mengambil ponsel rahasianya. Jarinya dengan cepat menekan nomor Rian. Panggilan itu langsung tersambung. Rian, ucap Vera, suaranya terdengar tajam dan tanpa emosi. Saya punya 2 perintah untukmu. Laksanakan malam ini juga. Baik, Ibu. Saya siap, jawab Rian dari seberang telepon. Pertama, cari tahu semua tentang perusahaan pesaing yang sedang menghancurkan perusahaan tekstil mertuaku. Beli saham mayoritas perusahaan itu, akuisisi sepenuhnya jika perlu. Aku mau perusahaan itu berada di bawah kendaliku besok pagi. Rian terdiam sejenak, terkejut dengan kecepatan dan agresivitas perintah itu. Akan saya laksanakan, Bu. Kedua, lanjut Vera, tatapannya menembus kegelapan kamar, lacak semua kreditur perusahaan mertuaku. Bank, pemasok, rentenir, semuanya. Beli semua surat utang mereka dengan harga premium. Aku tidak peduli berapa biayanya. Aku mau, mulai besok, satu-satunya orang tempat mereka berutang adalah aku.
Keheningan sejenak di ujung telepon sebelum Rian menjawab dengan nada penuh keyakinan. Saya mengerti, Ibu. Semuanya akan selesai sebelum matahari terbit. Vera menutup telepon. Ia berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap bulan pucat di langit malam. Adam sedang pergi menemui masa lalunya untuk menyelamatkan masa depan keluarganya. Dia tidak tahu bahwa masa depan keluarganya baru saja dibeli lunas oleh wanita yang ia tinggalkan di rumah. Permainan sudah berpindah ke level yang baru. Vera tidak lagi hanya bertahan. Ia kini mulai menyerang. Adam pulang larut malam dengan wajah kusut dan bahu terkulai. Misinya gagal total. Pertemuannya dengan Nadia berlangsung canggung dan penuh kepura-puraan. Keluarga Nadia memang menyambutnya, tetapi di balik senyum mereka, Adam bisa merasakan tatapan merendahkan. Mereka mendengarkan keluh kesahnya, lalu dengan sopan menolak permintaannya dengan alasan prinsip bisnis keluarga. Adam pulang dengan tangan hampa dan harga diri yang tercabik-cabik. Kegagalan ini membuat suasana di rumah menjadi 100 kali lebih buruk. Ibu Ratih tidak berhenti mengomel, menyalahkan Adam yang dianggapnya tidak becus merayu mantan pacarnya. Di tengah suasana muram itu, sebuah topik baru muncul. Ulang tahun Ibu Ratih yang ke-55 akan tiba dalam beberapa minggu. Dalam kondisi normal, ini akan menjadi ajang pamer besar-besaran. Namun kini, dengan bayang-bayang kebangkrutan di depan mata, mereka tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Tapi Ibu Ratih menolak untuk menyerah pada kenyataan. Baginya, gengsi adalah segalanya. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Ulang tahun ibu harus tetap dirayakan dengan mewah. Ibu tidak mau teman-teman arisan ibu berpikir kita sudah jatuh miskin. Serunya suatu malam. Tapi bagaimana caranya, Bu? Keluh Dewi. Uang kita terbatas. Jangankan pesta mewah, untuk makan sehari-hari saja kita harus berhemat. Tiba-tiba, mata Dewi berbinar seolah mendapat ilham. Aku tahu. Kita adakan saja di Le Diamant. Tidak perlu pesta besar, cukup makan malam keluarga di sana. Satu meja saja. Tapi fotonya bisa kita unggah ke media sosial. Semua orang akan tahu kita masih berada di level atas. Le Diamant. Nama itu disebut seperti sebuah mantera sihir. Restoran paling eksklusif, paling mahal, dan paling mustahil untuk dimasuki di seluruh negeri. Tempat di mana para pejabat, selebriti papan atas, dan konglomerat berkumpul. Mendapatkan reservasi di sana sama sulitnya dengan memenangkan lotre. Daftar tunggunya bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ibu Ratih sangat menyukai ide itu. Brilian, Dewi. Itu ide yang sangat bagus. Cepat telepon semua koneksi ayahmu. Telepon teman-temanmu. Siapapun. Kita harus bisa mendapatkan satu meja di sana. Maka, dimulailah perburuan yang sia-sia. Mereka menelepon semua orang yang mereka anggap penting. Mereka mencoba menyuap manajer restoran melalui telepon. Mereka bahkan mencoba menggunakan nama-nama besar yang sebenarnya hanya mereka kenal sepintas. Hasilnya selalu sama, penolakan yang sopan namun tegas. Mohon maaf, Bapak Ibu. Restoran kami sudah penuh dipesan untuk 6 bulan ke depan. Silakan mencoba kembali lain waktu. Setiap penolakan membuat mereka semakin frustrasi. Ego mereka yang besar terluka parah. Bagaimana mungkin mereka, keluarga yang, dulu, terpandang, tidak bisa mendapatkan satu meja pun di sebuah restoran? Suatu sore, saat Ibu Ratih dan Dewi sedang menggerutu di ruang tamu setelah menerima penolakan kesekian kalinya, Vera lewat sambil membawa sekeranjang pakaian bersih. Ia berhenti sejenak, memasang ekspresi polos yang sudah sangat ia kuasai. Ada apa, Bu? Sepertinya sedang ada masalah, tanyanya pelan. Diam kamu. Ini urusan orang penting, kamu tidak akan mengerti, bentak Dewi. Kami sedang berusaha memesan tempat di Le Diamant, tapi sepertinya seluruh dunia ini tidak mau bekerja sama. Vera memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang berpikir keras. Lalu, dengan nada ragu-ragu, ia berkata, restoran Le Diamant? Kalau tidak salah, dulu ada teman saya yang pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di sana. Mungkin saya bisa coba bantu tanyakan padanya. Siapa tahu ada jalan. Hening sejenak. Lalu, pecahlah tawa yang menggelegar dari Ibu Ratih dan Dewi. Mereka tertawa begitu keras, sampai memegangi perut mereka. Air mata keluar dari sudut mata mereka karena geli. Hahaha. Vera, kamu ini lucu sekali, kata Ibu Ratih di sela tawanya. Kamu pikir ini warung Tegal? Ini Le Diamant, restoran nomor 1. Kenalanmu seorang petugas kebersihan? Memangnya dia mau melakukan apa? Memberimu akses lewat pintu belakang dapur?
Mungkin dia bisa menyisihkan tempat untuk kita di antara tumpukan sampah. Bu, timpal Dewi, tawanya semakin menjadi-jadi. Sudahlah, Vera. Jangan membuat dirimu semakin terlihat bodoh. Urus saja cucianmu itu. Biarkan urusan seperti ini ditangani oleh orang-orang yang punya kelas. Adam, yang menyaksikan semua itu, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia merasa malu sekaligus kasihan pada istrinya yang dianggapnya sedang berhalusinasi. Vera tidak marah. Ia tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang tidak dipahami oleh siapapun. Baiklah, kalau begitu. Saya hanya mencoba menawarkan bantuan, ucapnya, lalu berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju kamar. Hinaan mereka tidak lagi terasa sakit. Itu hanya terdengar seperti gonggongan anjing di kejauhan. Umpan sudah ia lempar. Keesokan harinya, sebuah van hitam tanpa logo berhenti di depan gerbang rumah mereka. Seorang pria berseragam rapi, lengkap dengan sarung tangan putih, turun dari mobil. Ia berjalan dengan langkah tegap menuju pintu dan menekan bel. Ibu Ratih yang membukakan pintu, sedikit terkejut melihat penampilan kurir yang sangat profesional itu. "Permisi, apa benar ini kediaman keluarga Bapak Adam?" tanya kurir itu dengan suara yang berat dan sopan. "Iya, benar. Ada apa, ya?" Kurir itu menyerahkan sebuah kotak persegi panjang yang terbungkus beludru hitam. "Ada kiriman untuk Anda." Setelah kurir itu pergi, Ibu Ratih membawa kotak itu ke dalam dengan perasaan penasaran. Dewi dan Adam segera mengerubunginya. Dengan tangan sedikit gemetar, Ibu Ratih membuka kotak itu. Di dalamnya, di atas lapisan kain satin, tergeletak sebuah kartu undangan yang tebal dan berat. Kartu itu terbuat dari kertas berkualitas tinggi dengan tepian berlapis emas. Di bagian depannya terukir logo, Le Diamant, dengan sangat elegan. Mereka membuka undangan itu. Tulisan kaligrafi yang indah tertera di sana. "Dengan hormat, kami mengundang keluarga Bapak Adam untuk menikmati jamuan makan malam eksklusif di ruang VVIP, The Crown, restoran Le Diamant, pada tanggal 25 Oktober, pukul 19. Sebuah persembahan khusus untuk merayakan hari istimewa Ibu Ratih. Di bagian bawah, tertera tanda tangan dari General Manager restoran. Mereka bertiga terdiam, mata mereka membelalak tak percaya. Syok, bingung. Lalu perlahan, ekspresi mereka berubah menjadi kegembiraan yang meluap-luap. "Berhasil. Kita berhasil," pekik Dewi sambil melompat-lompat. Aku tahu pasti salah satu koneksi kita ada yang berhasil," seru Ibu Ratih dengan wajah bangga. "Pasti ini perbuatan Pak Suryo. Atau mungkin keluarga Nadia akhirnya merasa tidak enak dan memberikan ini sebagai hadiah. Mereka sibuk menebak-nebak siapa pahlawan yang telah memberikan mereka undangan mustahil ini. Mereka berdebat tentang siapa yang paling hebat koneksinya. Dalam euforia kesombongan mereka, tidak ada satupun yang teringat pada tawaran sederhana dari Vera sehari sebelumnya. Tawaran dari seorang petugas kebersihan, itu sudah mereka buang jauh-jauh dari ingatan. Dari balik pintu dapur, Vera menyaksikan semuanya. Ia melihat wajah-wajah angkuh yang berseri-seri itu dan tersenyum dalam hati. Jebakan sudah terpasang dengan sempurna. Umpan emasnya telah mereka telan bulat-bulat. Mereka pikir ini adalah hadiah, sebuah penegasan atas status mereka. Mereka tidak tahu bahwa undangan itu bukanlah sebuah hadiah. Itu adalah tiket sekali jalan menuju malam penghakiman mereka. Malam di mana Vera akan meruntuhkan dunia palsu mereka hingga ke fondasinya. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah kecil itu sudah riuh rendah dengan persiapan. Namun, riuh itu hanya datang dari kamar Ibu Ratih dan Dewi. Mereka berdua sibuk luar biasa. Lemari pakaian dibongkar, semua gaun terbaik dikeluarkan dan dicocokkan dengan perhiasan yang mereka miliki. Tawa dan pekikan gembira terdengar setiap kali mereka menemukan kombinasi yang menurut mereka paling glamor. Mereka berbicara tanpa henti tentang siapa saja tokoh penting yang mungkin akan mereka temui di Le Diamant, menyusun rencana pose foto terbaik untuk diunggah ke media sosial, dan membayangkan wajah-wajah iri dari teman-teman mereka. Sementara itu, Vera, seperti biasa, menjadi pelayan tanpa nama di tengah hiruk-pikuk itu. Ia menyetrika gaun Dewi yang sedikit kusut, menyemir sepatu pesta ayah mertuanya, dan membuatkan minuman untuk Ibu Ratih yang kelelahan setelah mencoba 10 pasang anting berbeda. Ia diperlakukan seolah-olah ia tidak akan ikut serta dalam acara itu. Puncaknya adalah saat Ibu Ratih menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. "Vera, nanti malam kamu jangan membuat kami malu," katanya dengan nada tajam. "Pakai bajumu yang paling mendingan, yang tidak kelihatan seperti kain pel. Dan ingat, di sana jangan banyak bicara."
Duduk diam saja di pojok. Kalau ada yang bertanya, bilang saja kamu itu kerabat jauh dari desa yang sedang menginap. Mengerti? Vera hanya mengangguk patuh. Hatinya setenang danau di musim kemarau. Iya, Bu. Ia kemudian masuk ke kamarnya dan membuka bagian lemarinya yang sempit. Ia mengeluarkan sebuah gaun terusan sederhana berwarna biru tua. Gaun itu bersih dan rapi, tetapi potongannya sangat biasa dan bahannya pun tidak istimewa. Gaun itu adalah personifikasi sempurna dari peran yang selama ini ia mainkan. Sederhana, tidak mencolok, dan mudah dilupakan. Malam harinya, mereka berangkat menuju restoran. Mobil sedan tua milik ayah mertuanya terasa sesak dan pengap, sangat kontras dengan tujuan mereka yang gemerlap. Sepanjang perjalanan, Dewi dan ibunya tidak berhenti berceloteh, sementara Vera hanya menatap keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang berkelip seperti kunang-kunang. Malam ini, salah satu dari ribuan cahaya itu adalah miliknya, sebuah bintang paling terang yang siap membakar hangus semua kepalsuan di sekitarnya. Ketika mobil mereka tiba di depan lobi Le Diamant yang megah, mereka semua terkesima. Bangunan itu menjulang tinggi dengan arsitektur modern yang memukau. Cahaya keemasan memancar dari dalam, memberikan kesan hangat sekaligus intimidatif. Beberapa mobil sport mewah dan limusin hitam terparkir di barisan depan. Saat mobil mereka yang sederhana berhenti, seorang petugas valet berseragam rapi segera berlari kecil dan membukakan pintu dengan hormat. Pemandangan itu membuat mereka sedikit gugup, namun mereka segera menutupi kegugupan itu dengan topeng arogansi. Saat mereka melangkah masuk, aroma kemewahan langsung menyergap indera mereka. Perpaduan wangi bunga lili segar, parfum mahal, dan aroma masakan lezat yang menggugah selera. Lantai marmernya berkilauan seperti cermin, dan sebuah lampu kristal raksasa menggantung di tengah lobi, membiaskan cahaya ke segala penjuru. Seorang pria tinggi tegap dengan setelan jas mahal, yang Vera kenali sebagai kepala maitre d' restorannya, langsung menghampiri mereka dengan senyum profesional. Selamat malam. Selamat datang di Le Diamant. Keluarga Bapak Adam. Betul? Sapanya dengan ramah. Ibu Ratih mengangkat dagunya, merasa sangat penting. Iya, benar. Mari, saya antar. Meja Anda sudah kami siapkan, kata maitre d' itu sambil memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Ia mengantar mereka melewati ruang makan utama yang luas. Semua meja terisi penuh oleh tamu-tamu berpenampilan elegan. Beberapa wajah yang mereka lihat adalah wajah-wajah yang sering muncul di televisi dan majalah bisnis. Saat rombongan keluarga Adam lewat, beberapa tamu menoleh dan menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya-tanya siapa gerangan keluarga ini hingga mendapatkan perlakuan istimewa. Tatapan-tatapan itu bagaikan bahan bakar yang menyulut ego Ibu Ratih dan Dewi hingga membumbung tinggi. Mereka akhirnya tiba di sebuah pintu kayu mahoni yang besar dan indah. Di atasnya terukir plakat emas bertuliskan, The Crown. Ini adalah ruang VVIP paling privat dan paling mahal di seluruh restoran. Saat pintu dibuka, mereka kembali dibuat terpana. Ruangan itu begitu indah, dengan satu meja makan panjang yang sudah tertata sempurna, sebuah balkon pribadi yang menghadap ke pemandangan kota, dan lukisan-lukisan karya maestro yang tergantung di dinding. Belum hilang rasa takjub mereka, seorang pria lain masuk ke ruangan. Pria itu adalah Rian, yang malam ini berperan sempurna sebagai General Manager Le Diamant. Ia mengenakan setelan jas yang dijahit khusus, penampilannya sangat berkelas dan profesional. Ia membungkukkan badannya sedikit. Selamat malam, Ibu Ratih. Selamat ulang tahun. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami untuk bisa melayani Anda dan keluarga pada malam yang istimewa ini, kata Rian dengan suara yang tenang dan penuh wibawa. Ibu Ratih merasa seperti melayang di atas awan. Diperlakukan seperti seorang ratu oleh manajer restoran paling bergengsi di kota, adalah puncak dari semua impiannya. Ah, terima kasih, terima kasih. Pelayanan di sini sungguh memuaskan, balasnya dengan gaya seorang sosialita sejati. Setelah mereka duduk, hidangan-hidangan terbaik mulai disajikan satu persatu. Setiap hidangan adalah sebuah karya seni, disajikan dengan presentasi yang sempurna dan rasa yang luar biasa. Namun, keluarga Adam tidak benar-benar menikmatinya. Mereka lebih sibuk mengambil foto, membual tentang betapa hebatnya koneksi mereka, dan tentu saja, merendahkan Vera. Vera, coba kamu cicipi air putihnya. Pasti beda rasanya dengan air keran di rumah, kan? Ledek Dewi sambil tertawa kecil. Vera hanya tersenyum dan menyesap air dari gelas kristalnya. Ia tahu persis air apa itu. Itu adalah air mineral murni dari pegunungan Alpen yang satu botolnya seharga gaji petugas kebersihan sebulan, pekerjaan palsu yang ia sandang. Lihat dekorasi ruangan ini. Sedikit berlebihan, ya? Di Paris,
Ruang VVIP seperti ini biasanya lebih minimalis. Komentar Ibu Ratih, mencoba terdengar seolah ia sering makan di tempat-tempat seperti ini. Vera nyaris tertawa. Desain interior ruangan itu adalah hasil karyanya sendiri, dirancang bersama arsitek ternama dari Italia. Makan malam pun terus berlanjut dalam sandiwara yang memuakan itu. Vera hanya makan sedikit, lebih banyak mengamati. Ia melihat wajah ayahnya yang sedikit lebih rileks, wajah ibunya yang berseri-seri karena gengsi, wajah Dewi yang tak henti-hentinya bersuah foto, dan wajah Adam yang tampak menikmati kemewahan ini, meski sesekali melirik arah Vera dengan tatapan bersalah yang samar. Saat hidangan penutup selesai disajikan, Rian kembali masuk ke dalam ruangan. Ia berdeham pelan untuk menarik perhatian. "Bapak, Ibu sekalian. Dengan segala hormat, sebagai puncak perayaan malam ini, ada satu kejutan lagi untuk Anda," katanya dengan senyum misterius. Pemilik Le Diamond Group, yang kebetulan sedang berada di restoran malam ini, mendengar tentang perayaan ulang tahun Ibu Ratih. Beliau ingin sekali bertemu langsung dan memberikan ucapan selamat secara pribadi. Sontak seisi ruangan menjadi hening. Jantung mereka berdebar kencang. Pemilik Le Diamond, sosok legendaris yang sangat misterius, yang tidak pernah mau diekspos oleh media. Bertemu dengannya adalah sebuah kehormatan yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Ibu Ratih langsung merapikan rambut dan gaunnya. Dewi mengeluarkan cermin kecil dari tasnya. Ayah mertua Vera duduk lebih tegak. Ini adalah validasi tertinggi dari status sosial mereka. Lampu di ruangan itu sedikit meredup. Semua mata tertuju pada satu-satunya pintu masuk. Sebuah sorot lampu tiba-tiba menyala, mengarah tepat ke pintu mahoni itu. Jantung mereka serasa berhenti berdetak saat kenop pintu itu bergerak perlahan. Pintu itu terbuka dengan tanpa suara. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita. Namun, itu bukanlah Vera yang mereka kenal. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang biasa diikat seadanya kini ditata dalam sanggul modern yang elegan. Riasan di wajahnya begitu halus, menonjolkan matanya yang tajam dan bibirnya yang tegas. Sebuah kalung berlian berkilauan di lehernya. Ia tampak begitu agung, begitu kuat, dan begitu asing. Wanita itu adalah Vera. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang mantap dan anggun. Setiap pasang mata mengikutinya, terpaku, tidak bisa berkata-kata. Ia berjalan ke tengah ruangan, di mana seorang asisten lain telah siap dengan sebuah mikrofon nirkabel. Vera mengambil mikrofon itu. Ia menyapu pandangannya ke seluruh meja, menatap satu persatu wajah-wajah yang pucat pasi karena syok. Tatapannya berhenti paling lama pada Adam, suaminya. Lalu, ia tersenyum. Sebuah senyum yang dingin, tajam, dan penuh dengan kemenangan mutlak. "Selamat malam." Suaranya menggema di ruangan yang hening itu, terdengar begitu jernih dan berkuasa. "Dan selamat ulang tahun, Ibu. Terima kasih telah bersedia hadir di restoran saya." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang VVIP, The Crown. Waktu seolah berhenti berputar. Garpu dan pisau yang terlepas dari genggaman dan berdentang di atas piring, menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Wajah Ibu Ratih, Dewi, dan ayah mertua Vera membeku dalam ekspresi syok yang luar biasa. Mulut mereka ternganga, mata mereka membelalak, seolah baru saja melihat hantu. Adam menatap Vera, wanita yang tidur seranjang dengannya selama 4 tahun, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang sama sekali tidak ia kenali. Pikirannya mencoba menghubungkan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Ketenangan Vera yang aneh, pengetahuannya yang sesekali terselip, dan undangan mustahil yang mereka terima. Keheningan itu akhirnya pecah oleh suara jeritan melengking Ibu Ratih. "Penipu!" teriaknya, suaranya serak karena amarah dan keterkejutan. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini memerah padam. "Dasar perempuan tidak tahu diri. Beraninya kamu mempermainkan kami semua. Kamu pikir kami akan percaya dengan sandiwara murahan ini?" Ia bangkit dari kursinya dengan gerakan kasar, hendak menerjang Vera. Namun, sebelum ia sempat melangkah, 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam yang entah sejak kapan sudah berdiri di sudut ruangan, bergerak maju dengan cepat dan menghalangi jalannya dengan sikap sopan namun tegas. Vera sama sekali tidak gentar. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang menusuk. "Sandiwara? Ibu? Sandiwara yang sesungguhnya adalah kehidupan yang selama ini Anda jalani. Kehidupan yang dibangun di atas gengsi palsu dan tumpukan utang. Kurang ajar. Saya rasa, saya punya cukup bukti untuk menghentikan tuduhan Anda," lanjut Vera dengan tenang. Ia memberi isyarat kecil pada Rian. Seketika, sebuah layar proyektor besar turun dari langit-langit ruangan yang tersembunyi. Rian menekan sebuah tombol di tabletnya, dan proyektor itu pun menyala.
Slide pertama yang muncul adalah salinan akta pendirian Le Diamond Group. Di sana, tertulis dengan sangat jelas nama pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas, Vera Setiawati. Di sampingnya terpampang foto KTP Vera, foto yang sama dengan wanita yang kini berdiri di hadapan mereka. Wajah Ibu Ratih berubah dari merah menjadi pucat pasi. Dewi, yang sejak tadi hanya bisa membeku, akhirnya mengeluarkan suara seperti isakan tertahan. Ayah mertua Vera memegangi dadanya, napasnya mulai tersengal. Rian melanjutkan presentasinya tanpa emosi. Slide berikutnya menampilkan peta persebaran 45 cabang Le Diamond, diikuti oleh grafik pertumbuhan aset perusahaan yang meroket hingga menembus angka 10 triliun rupiah. Lalu, muncul serangkaian foto yang membuat mereka semakin terperangah. Foto Vera sedang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Singapura, foto Vera menjadi pembicara utama di Forum Ekonomi Dunia di Davos, foto Vera sedang memeriksa pembangunan hotel mewahnya di Dubai. Ini adalah dunia yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan, sebuah dunia di mana Vera adalah ratunya. Ini tidak mungkin, bisik Adam, suaranya bergetar. Ia menatap Vera, mencari secercah kebohongan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah kebenaran yang dingin dan menyakitkan. Vera mengalihkan pandangannya pada ayah mertuanya yang tampak semakin kesulitan bernapas. Dan badai yang sedang menimpa perusahaan tekstil ayah, kata Vera, suaranya bergema di ruangan itu juga bukan sebuah kebetulan. Rian mengganti slide. Muncul logo perusahaan pesaing yang telah menghancurkan bisnis keluarga mereka, PT Sentosa Jaya Tekstil. Slide berikutnya menampilkan dokumen akuisisi. Perusahaan itu ternyata baru saja dibeli lunas oleh sebuah perusahaan induk bernama FSV Holdings. FSV Holdings, jelas Vera dengan perlahan, seolah sedang mengajar anak kecil, adalah singkatan dari Vera Setiawati Ventures. Perusahaan yang selama ini menjadi mimpi buruk ayah, adalah perusahaan saya. Ayah mertua Vera tersentak hebat, seolah baru saja disambar petir. Ia ambruk kembali ke kursinya, seluruh sisa tenaganya seakan tersedot habis. Jadi selama ini, ia tidak sedang melawan pesaing. Ia sedang dihancurkan secara sistematis oleh menantunya sendiri, oleh wanita yang setiap hari ia lihat mengepel lantai rumahnya. Kenapa? Tanya Adam lirih, pertanyaan itu mewakili semua orang di ruangan itu. Kenapa kamu lakukan ini semua, Vera? Vera menatap suaminya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, ada kilatan rasa sakit di matanya, sisa-sisa dari cinta yang pernah ada. Karena aku ingin dicintai apa adanya, Adam. Bukan karena siapa aku atau apa yang aku miliki. Aku memberimu 4 tahun untuk membuktikannya. 4 tahun untuk membelaku, untuk menghargaiku sebagai istrimu. Tapi yang kamu berikan padaku hanyalah keheningan saat aku dihina, dan kepatuhan saat ibumu menyuruhmu mengorbankan kehormatan pernikahan kita. Vera berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia melanjutkan dengan nada yang kembali dingin. Tapi kita belum selesai. Masih ada satu hal lagi. Ia menatap lurus ke arah ayah mertuanya. Mengenai semua utang perusahaan ayah kepada bank, para pemasok, dan semua pihak ketiga lainnya. Tepat saat Vera mengucapkan kalimat itu, ponsel ayah mertuanya yang tergeletak di meja berdering keras, memecah kesunyian. Semua orang tersentak. Dengan tangan gemetar, pria tua itu meraih ponselnya. Nama pengacaranya tertera di layar. Ia menekan tombol jawab dengan perasaan yang sangat tidak enak. Halo, Pak, sapanya lemah. Mereka tidak bisa mendengar suara di seberang telepon, tapi mereka bisa melihat dengan jelas bagaimana setiap sisa warna menghilang dari wajah ayah mertua Vera. Matanya membelalak ngeri, bibirnya bergetar tanpa suara. Ia mendengarkan selama sekitar 30 detik, sebuah 30 detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Semua utang kita, gumamnya dengan tatapan kosong, menatap ke dinding di hadapannya. Sudah dibeli lunas. Semuanya. Ia menoleh perlahan, menatap Vera dengan tatapan penuh kengerian, seolah sedang melihat iblis. Oleh satu pihak. Vera tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kekuasaan mutlak. Ia menyelesaikan kalimat mertuanya dengan suara yang jelas dan mantap, setiap katanya menjadi paku terakhir bagi peti mati keluarga itu. Dan pihak itu adalah saya. Ia melangkah mendekati meja, meletakkan kedua tangannya di atasnya, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Ia menatap mereka semua satu persatu. Ibu Ratih yang gemetar ketakutan, Dewi yang menangis tanpa suara, ayahnya yang seperti mayat hidup, dan Adam yang hancur lebur. Selamat datang di kenyataan, keluarga suamiku, kata Vera,
suaranya terdengar seperti bisikan maut. Permainan sudah selesai. Sandiwara sudah berakhir. Mulai detik ini, rumah yang kalian tinggali, perusahaan yang kalian banggakan, setiap sen rupiah yang kalian miliki, dan hidup kalian, semuanya ada di tangan saya. Ruangan VVIP, The Crown, yang tadinya terasa seperti surga dunia, kini telah berubah menjadi ruang pengadilan yang dingin dan tanpa ampun. Setelah deklarasi kekuasaan Vera yang mutlak, tidak ada lagi yang berani bersuara. Mereka semua terduduk kaku di kursi mereka, napas mereka seolah terenggut paksa. Wajah-wajah yang tadinya berseri karena gengsi, kini pias seperti kertas. Rian melangkah maju dengan sikap efisien yang menakutkan. Ia tidak lagi membungkuk hormat. Tatapannya lurus dan dingin. Ia meletakkan sebuah map tebal berwarna merah di atas meja, tepat di hadapan ayah mertua Vera. Suara map yang membentur meja kayu itu terdengar seperti ketukan palu hakim. Di dalam map ini, kata Rian, suaranya yang tenang terdengar lebih mengintimidasi daripada teriakan, terdapat surat-surat pemberitahuan penyitaan aset atas nama perusahaan dan pribadi Anda, yang akan berlaku efektif besok pagi, tepat pukul 8. Semua aset yang dijaminkan atas utang yang kini telah kami ambil alih, termasuk rumah yang Anda tinggali, mobil, dan seluruh isi rekening bank Anda, akan dibekukan dan dialihkan kepemilikannya kepada FSV Holdings. Setiap kata yang diucapkan Rian adalah paku yang menancap semakin dalam di hati mereka. Habis. Semuanya habis. Sekarang, lanjut Rian sambil melirik jam tangannya, makan malam Anda sudah selesai. Mohon ikuti saya. Kami akan mengantar Anda keluar melalui pintu servis untuk menjaga privasi para tamu kami yang lain. Penghinaan terakhir itu terasa seperti tamparan keras di wajah. Mereka datang melalui lobi utama bak seorang raja dan ratu. Kini, mereka harus diusir keluar melalui pintu belakang yang bau, seperti para pencuri yang tertangkap basah. Tidak ada yang protes. Mereka sudah tidak punya kekuatan untuk itu. Dengan langkah gontai seperti zombie, mereka bangkit satu persatu dan mengikuti Rian dalam keheningan yang memekakan. Vera tidak ikut mengantar. Ia hanya berdiri diam di tengah ruangan, menatap punggung mereka yang menjauh, terutama punggung Adam. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya, hanya kehampaan yang luas dan dingin. Perjalanan pulang adalah sebuah prosesi pemakaman. Adam menyetir secara mekanis, matanya kosong menatap jalanan. Di sampingnya, ayahnya bersandar di jendela, tampak seperti sudah kehilangan separuh nyawanya. Di kursi belakang, Ibu Rati hanya diam membisu, tubuhnya gemetar hebat dalam keadaan syok. Sementara Dewi, ia menangis sesenggukan tanpa henti, riasan mahalnya luntur berantakan di wajahnya, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Kemewahan Le Diamant yang baru beberapa jam lalu mereka puja, kini terasa seperti mimpi indah yang berubah menjadi neraka. Mereka tiba di rumah yang terasa begitu asing. Rumah yang besok pagi bukan lagi milik mereka. Tidak ada yang bisa tidur malam itu. Mereka hanya duduk di ruang tamu yang gelap, terkurung dalam pikiran dan penyesalan mereka masing-masing. Bayangan 4 tahun perlakuan mereka terhadap Vera berkelebat silih berganti. Setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap tawa merendahkan, kini kembali menghantui mereka seperti bumerang yang menghantam telak. Tepat pukul 8 pagi, bel pintu berbunyi. Bukan raungan sirene polisi atau bentakan kasar dari juru sita. Yang datang adalah Rian, ditemani oleh sebuah tim hukum berpenampilan profesional, dan beberapa orang dari perusahaan pindahan berseragam rapi. Mereka sangat sopan, namun kesopanan mereka justru terasa lebih menakutkan. Selamat pagi, sapa Rian tanpa senyum. Sesuai pemberitahuan semalam, kami di sini untuk melaksanakan proses pengalihan aset. Anda memiliki waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Pakaian, dokumen penting, dan album foto. Selain itu, semua barang di rumah ini, termasuk perabotan dan kendaraan, sudah menjadi milik perusahaan kami. 1 jam. Mereka hanya diberi waktu 1 jam untuk merangkum seluruh sisa hidup mereka ke dalam beberapa koper. Dengan panik dan kalut, mereka mulai bergerak. Ibu Rati dan Dewi menangis sambil memasukkan gaun-gaun dan tas-tas mewah mereka ke dalam koper, barang-barang yang kini tidak ada lagi harganya. Di luar, para tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik sambil menatap pemandangan aneh itu. Kabar kejatuhan keluarga terpandang itu menyebar secepat kilat. Saat mereka menyeret koper-koper mereka keluar dari rumah untuk terakhir kalinya, mereka melihat beberapa mobil teman arisan Ibu Rati sengaja lewat di depan rumah mereka dengan kecepatan pelan. Penumpangnya menatap mereka dengan campuran rasa kasihan dan puas. Itulah kematian sosial mereka, dieksekusi di depan umum tanpa ampun. Ketika mereka berdiri di pinggir jalan dengan tumpukan koper tanpa tahu harus pergi kemana, Rian kembali menghampiri mereka. Ia menyerahkan sebuah kunci tua dan secari kertas berisi alamat.
Ibu Vera masih berbaik hati, kata Rian. Baik hati, itu terdengar seperti sarkasme. Beliau sudah menyiapkan tempat tinggal sementara untuk Anda. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka memesan taksi online dan menuju alamat itu. Perjalanan itu membawa mereka semakin jauh dari pusat kota yang gemerlap, memasuki area pinggiran yang padat dan kumuh. Mobil berhenti di ujung sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu motor. Di sanalah tempat tinggal baru mereka. Sebuah rumah kontrakan petak dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan atap seng yang berkarat. Di dalamnya hanya ada 2 kamar tidur sempit, 1 ruang tengah kecil, dan 1 kamar mandi yang keramiknya sudah pecah-pecah. Bau pengap dan lembab langsung menyambut mereka. Ibu Rati jatuh terduduk di lantai yang kotor, tangisnya pecah seketika. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Dari nyonya besar di rumah mewah, kini ia menjadi penghuni rumah petak di gang senggol. Setelah menenangkan keluarganya yang histeris, Adam tahu hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan. Dengan putus asa, ia pergi menuju gedung Le Diamant. Di lobi yang megah itu, ia, dengan penampilannya yang kacau balau, meminta untuk bertemu dengan Vera Setiawati. Resepsionis menatapnya dengan aneh, lalu menyuruhnya menunggu. Adam menunggu. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Setiap menit terasa seperti siksaan. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian mahal, menatapnya dengan curiga. Ia yang tadinya merasa berhak berada di tempat seperti ini, kini merasa seperti sampah yang tak terlihat. Ini adalah bagian dari penghinaan yang Vera rancang untuknya. Akhirnya, setelah hampir 4 jam menunggu, seorang satpam menghampirinya dan menyuruhnya naik ke lift pribadi. Ia tiba di kantor Vera yang luar biasa besar dan mewah. Vera sedang duduk di kursi kebesarannya, menatap ke arah jendela, membelakangi Adam. Adam tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia berlari kecil, lalu menjatuhkan dirinya berlutut di lantai marmer yang dingin itu. Vera, maafkan aku, isaknya, air mata membanjiri wajahnya. Aku mohon, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku seharusnya membelamu. Aku seharusnya melindungimu. Aku menyesal, Vera. Aku sangat menyesal. Ia merangkak mendekati kursi Vera. Beri aku 1 kesempatan lagi, Vera. Aku bersumpah, aku akan berubah. Aku akan melawan ibu, aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku akan menjadi suami yang pantas untukmu. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Vera perlahan memutar kursinya. Wajahnya tenang, matanya tak menunjukkan emosi apapun. Ia mendengarkan semua permohonan dan janji Adam dalam keheningan. Ia membiarkan Adam menumpahkan semua penyesalannya hingga pria itu kehabisan kata-kata dan hanya bisa terisak di kakinya. Setelah beberapa saat, Vera bangkit dari kursinya. Ia berjalan dengan anggun menuju meja kerjanya yang besar, membuka sebuah laci, dan mengambil selembar dokumen. Ia kembali menghampiri Adam yang masih berlutut, lalu meletakkan dokumen itu di lantai, tepat di hadapannya. Itu adalah surat gugatan cerai. Kesempatan, suara Vera terdengar pelan, namun setiap katanya memukul Adam seperti palu godam. Kamu punya 1460 hari untuk itu, Adam. Setiap pagi saat ibumu menghinaku, setiap siang saat adikmu meremehkanku, setiap malam saat aku menangis sendirian. Kamu punya ribuan kesempatan. Tapi waktumu sudah habis. Adam menatap surat itu dengan nanar, lalu kembali menatap Vera dengan mata memohon. Vera menggeleng pelan. Tanda tangani surat itu, perintahnya dengan nada final. Itu satu-satunya kebaikan yang tersisa dariku untukmu. Jika kamu menandatanganinya, aku akan menganggap semua urusan kita selesai. Tapi jika kamu menolaknya, aku bersumpah, aku akan memastikan sisa hidupmu dan keluargamu akan jauh lebih sulit daripada yang bisa kamu bayangkan. Adam menatap wajah wanita yang pernah ia cintai, wajah yang kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Di mata Vera, ia tidak lagi melihat cinta, harapan, atau bahkan kemarahan. Yang ia lihat hanyalah keputusan akhir yang tak tergoyahkan. Ia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, hartanya, keluarganya, dan yang paling menyakitkan, ia telah kehilangan Vera untuk selamanya. Beberapa minggu berlalu sejak hari penandatanganan surat cerai itu. Kehidupan di rumah kontrakan yang sempit terasa seperti neraka di bumi. Uang simpanan mereka yang sedikit sudah habis untuk membeli kebutuhan pokok. Ayah Adam, yang kini hanya dipanggil Pak Danu oleh tetangga, jatuh sakit karena stres dan depresi. Ia hanya bisa berbaring di tikar tipis, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Adam, yang kini resmi bercerai dan menjadi pengangguran, setiap hari pergi mencari pekerjaan serabutan, menjadi kuli bangunan atau tukang ojek,
hanya untuk bisa membeli sebungkus nasi untuk keluarganya. Sementara itu, Ibu Ratih dan Dewi benar-benar tidak berdaya. Mereka yang seumur hidupnya dilayani, kini harus berhadapan dengan kerasnya kenyataan. Mereka tidak tahu cara memasak nasi, tidak tahu cara mencuci baju dengan tangan, tidak tahu cara mengatur uang yang sedikit. Setiap hari mereka habiskan dengan bertengkar, saling menyalahkan, dan meratapi nasib mereka yang tragis. Keputusasaan mulai mencekik mereka. Di titik terendah itulah, saat mereka berpikir tidak ada lagi harapan, sebuah mobil sedan hitam berhenti di ujung gang. Rian keluar dari mobil itu dengan penampilan yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Ia berjalan memasuki gang, mengetuk pintu rumah kontrakan mereka. Kedatangannya disambut dengan tatapan penuh kebencian dan kecurigaan. "Ada apa lagi kamu kesini? Belum puaskah bosmu itu menyiksa kami?" semprot Ibu Ratih dengan galak. Rian tidak terpengaruh. Ia meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja reot di hadapan mereka. "Saya datang ke sini atas perintah Ibu Vera," katanya dengan nada datar. "Ini bukan uang. Ini adalah sebuah proposal." Dengan enggan, mereka membuka amplop itu. Di dalamnya ada 3 lembar surat penawaran kerja. Mata mereka membelalak saat membacanya. Ini bukan pertolongan, ini adalah penghinaan tingkat tertinggi. "Ibu Vera menawarkan Anda pekerjaan," jelas Rian, matanya menatap Ibu Ratih. "Sebagai petugas cuci piring dan kebersihan di dapur pusat Le Diamant. Anda akan bertanggung jawab memastikan semua peralatan masak dan piring saji untuk tamu-tamu VVIP kami bersih sempurna." Wajah Ibu Ratih memucat. Wanita yang dulu selalu mengkritik makanan dan kebersihan, kini ditawari pekerjaan untuk berkubang dalam sisa makanan dan kotoran. Rian lalu beralih menatap Dewi. "Dan untuk Anda, Nona Dewi, Anda ditawari posisi sebagai petugas kebersihan fasilitas umum di cabang utama Le Diamant. Tugas Anda meliputi menjaga kebersihan lobi, koridor, dan toilet tamu." Dewi terkesiap, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia, seorang sarjana yang bercita-cita menjadi manajer, kini ditawari pekerjaan untuk membersihkan toilet. Terakhir, Rian menatap ke arah Pak Danu yang terbaring lemah. "Dan untuk Bapak Danu, jika sudah pulih nanti, ada posisi yang tersedia sebagai petugas administrasi gudang di PT Sentosa Jaya Tekstil." Rian menutup penjelasannya dengan kalimat pamungkas. "Ibu Vera tahu Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Ini adalah satu-satunya tawaran yang akan Anda terima. Pilihan ada di tangan Anda, bekerja dan makan, atau mempertahankan gengsi dan kelaparan. Tidak ada pilihan lain." Dengan perut yang keroncongan dan masa depan yang gelap, mereka terpaksa menerima pekerjaan-pekerjaan itu. Harga diri mereka sudah tidak ada artinya lagi di hadapan kebutuhan untuk bertahan hidup. Hari pertama mereka bekerja adalah hari pertama mereka memulai pelajaran hidup yang sesungguhnya. Ibu Ratih, dengan tangan yang dipaksa mengenakan sarung tangan karet, berdiri di depan tumpukan piring kotor yang menggunung. Bau sisa makanan mewah membuatnya mual. Air panas dan sabun membuat tangannya yang lembut menjadi kasar dan perih. Ia diperintah oleh kepala koki, seorang pria bertubuh besar dengan suara menggelegar, yang tidak segan-segan membentaknya jika ia bekerja terlalu lambat. "Pak Danu, di gudang tekstil yang panas dan berdebu, harus belajar mengoperasikan komputer untuk mencatat stok barang." Ia, yang dulu seorang direktur, kini harus meminta bantuan dan diajari oleh seorang supervisor muda yang usianya mungkin sebaya dengan Adam. Ia harus mengangkat gulungan-gulungan kain yang berat, pekerjaan yang membuat punggungnya yang sudah tua terasa mau patah. Namun, siksaan terberat mungkin dirasakan oleh Dewi. Mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna biru yang tidak menarik, ia mendorong troli berisi peralatan pel dan pembersih kimia. Tugas pertamanya adalah membersihkan toilet pria yang sangat kotor. Bau pesing yang menyengat membuatnya ingin muntah. Ia harus menyikat kloset, mengelap lantai yang becek, dan memastikan semuanya higienis. Setiap kali ada tamu restoran yang masuk dan menatapnya dengan pandangan aneh, ia merasa ingin menenggelamkan diri ke dalam lubang. Pelajaran itu terus berlanjut hari demi hari. Mereka belajar arti dari rasa lelah yang sesungguhnya. Mereka belajar bahwa uang Rp1.000 pun sangat berharga. Mereka mulai melihat para pekerja lain di sekitar mereka, para koki, pelayan, petugas kebersihan lainnya, dengan cara yang berbeda. Mereka bukan lagi makhluk tak terlihat yang bisa diremehkan, melainkan sesama manusia yang berjuang keras untuk hidup. Puncak dari pelajaran untuk Dewi terjadi pada suatu Sabtu malam. Restoran sangat ramai. Dewi sedang mengepel lantai di koridor menuju toilet, saat sekelompok wanita muda yang berpakaian sangat modis dan tertawa riang berjalan ke arahnya. Jantung Dewi serasa berhenti berdetak. Ia mengenali mereka. Mereka adalah geng teman-teman sosialitanya,
orang-orang yang dulu sering ia traktir dan ajak bergosip. Dewi panik. Ia mencoba memalingkan wajahnya dan bersembunyi di balik trolinya. Tapi terlambat. Salah satu dari mereka, yang bernama Vina, berhenti dan menyipitkan matanya. "Tunggu dulu, itu Dewi, kan?" kata Vina, suaranya terdengar tidak percaya. Semua temannya berhenti dan menoleh. Mereka menatap Dewi dari atas ke bawah, dari seragam birunya, sepatu bot karetnya, hingga kepel yang ada di tangannya. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka sejenak, sebelum akhirnya pecah oleh tawa kecil yang disusul oleh tawa yang lebih besar. "Ya ampun, Dewi, jadi ini pekerjaan barumu sekarang?" ledek Vina dengan nada sinis yang kejam. "Wow, kariermu benar-benar meroket, ya? Dari pamer tas Chanel, sekarang jadi pamer alat pel." Salah satu temannya mengeluarkan ponsel. Foto dulu dong. Ini momen langka. Ratu Sosialita jadi Cinderella, tapi versi petugas kebersihan. Flash. Cahaya dari kamera ponsel menyilaukan mata Dewi. Mereka tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak peduli dengan perasaan Dewi. Tawa mereka, tatapan mereka yang merendahkan, adalah cerminan sempurna dari apa yang dulu sering Dewi lakukan pada Vera. Karma sedang menamparnya dengan begitu keras, di depan umum, tanpa belas kasihan. Dewi hanya bisa berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat. Pel yang ia pegang terlepas dari tangannya, dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Air mata panas mulai mengalir di pipinya, membasahi wajahnya yang pucat. Dunia ilusi dan kebanggaan yang ia bangun selama bertahun-tahun, hancur lebur menjadi debu dalam sekejap mata di bawah kilatan kamera ponsel, dan tawa menghina teman-temannya. Ia hancur. Benar-benar hancur. Malam penghinaan di lobi restoran itu menjadi titik balik bagi Dewi. Tawa dan kilatan kamera ponsel dari teman-teman lamanya tidak membunuhnya, tetapi menghancurkan monster ego yang selama ini hidup di dalam dirinya. Malam itu, ia kembali ke rumah kontrakan bukan dengan amarah atau teriakan, melainkan dengan keheningan yang total. Ia masuk ke kamar sempit yang ia bagi dengan ibunya, merebahkan diri di kasur tipis, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, melainkan karena ia membenci dirinya sendiri. Wajah Vera yang tenang saat dihina, punggung Vera yang tegar saat diremehkan, semua itu berkelebat di benaknya. Kini, ia akhirnya mengerti secuil dari rasa sakit yang pernah Vera alami. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri Dewi berubah. Ia tidak lagi mengeluh saat berangkat kerja. Ia membersihkan setiap sudut toilet dengan ketekunan yang mengejutkan. Ia tidak lagi mencoba bersembunyi atau menutupi wajahnya. Ia menerima takdirnya. Perlahan, ia mulai memperhatikan rekan-rekan kerjanya sesama petugas kebersihan. Ia mendengar cerita tentang anak mereka yang sakit, tentang utang yang harus mereka bayar, tentang mimpi-mimpi sederhana mereka. Untuk pertama kalinya, ia melihat mereka sebagai manusia, bukan sebagai figuran dalam drama kehidupannya. Ia bahkan mulai berbagi bekal makan siangnya yang sederhana dengan seorang petugas kebersihan tua yang seringkali lupa membawa makanan. Perubahan serupa juga terjadi pada Ibu Ratih. Tangan yang dulu hanya terbiasa memegang cangkir teh porselen mahal, kini menjadi kapalan dan kasar karena bekerja belasan jam di dapur yang panas. Awalnya, setiap hari adalah siksaan. Namun, seiring berjalannya waktu, rutinitas kerja yang berat itu justru menjadi semacam terapi. Ia tidak punya waktu lagi untuk meratapi nasib atau memikirkan gengsi. Pikirannya hanya fokus pada bagaimana cara membersihkan tumpukan panci besar sebelum kepala koki marah. Suatu hari, saat jam istirahat, ia duduk di pojok kantin karyawan dengan sebungkus nasi dan sepotong tempe goreng. Ia sangat lapar dan lelah. Seorang koki muda bernama Budi, yang biasanya galak di dapur, duduk di seberangnya. Tanpa berkata apa-apa, Budi menyodorkan kotak bekalnya yang berisi rendang daging. "Ini, Bu, makanlah. Tadi masaknya kelebihan," katanya singkat. Ibu Ratih tertegun. Sebuah tindakan kebaikan kecil dari orang yang selama ini ia anggap sebagai bawahannya terasa begitu besar. Air matanya menetes jatuh ke atas nasi. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena terharu. Hari itu, tembok kesombongan terakhir di hatinya runtuh. Ia mulai melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Ia mulai menyapa para pekerja lain, menanyakan kabar mereka, dan bahkan sesekali tersenyum. Ia menemukan sebuah kehormatan baru, bukan dari status, melainkan dari kerja keras dan rasa hormat yang ia dapatkan dari rekan-rekannya. Sementara itu, Ada menempuh jalannya sendiri. Setelah perceraian, ia menolak untuk menjadi beban bagi keluarganya yang juga sedang menderita. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil berukuran 3 kali 3 meter, dan memulai hidupnya benar-benar dari nol. Ia bekerja tanpa lelah,
menjadi pengemudi ojek online di siang hari dan petugas keamanan di sebuah kompleks pertokoan pada malam hari. Tidurnya hanya 4-5 jam sehari. Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam karena terbakar matahari, tapi matanya memancarkan tekad yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Setiap akhir bulan, setelah membayar sewa kos dan menyisihkan sedikit untuk makan, Adam akan mentransfer sisa uangnya ke rekening bank Vera. Jumlahnya sangat kecil, mungkin hanya 2 atau 300 ribu rupiah. Jumlah yang bagi Vera tidak lebih dari debu. Namun, baginya, itu adalah segalanya. Itu bukan upaya untuk membeli kembali cinta Vera, atau meminta belas kasihan. Itu adalah penebusan dosanya, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa ia sedang berusaha, bahwa ia sedang membayar kembali setiap rasa sakit yang pernah ia sebabkan dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Rian, yang memonitor semua transaksi, selalu melaporkannya pada Vera. Dan Vera, tanpa komentar, selalu memerintahkan Rian untuk mentransfer kembali uang itu ke rekening Adam. Namun, Adam tidak pernah berhenti mencoba. Beberapa bulan setelah perubahan itu mulai berakar, Vera memutuskan sudah waktunya untuk melihat sendiri hasilnya. Ia melakukan sebuah kunjungan mendadak ke dapur pusat Le Diamant. Ia tidak datang dengan setelan CEO-nya yang mahal. Ia datang mengenakan seragam koki putih bersih, seolah-olah ia adalah bagian dari tim quality control. Tidak ada yang mengenalinya pada awalnya. Dari kejauhan, ia mengamati. Dapur itu sibuk seperti sarang lebah. Dan di sudut area cuci, ia melihatnya. Ibu Ratih. Wanita itu tidak lagi terlihat seperti nyonya besar yang tersesat. Ia tampak cekatan, mengarahkan aliran air, menyabuni piring dengan gerakan cepat dan efisien. Di sampingnya, ada seorang pegawai baru, seorang gadis muda yang tampak kebingungan. Vera melihat Ibu Ratih berhenti sejenak dari pekerjaannya, lalu dengan sabar menunjukkan pada gadis itu cara menyusun piring di rak pengering agar tidak mudah jatuh dan pecah. Ia berbicara dengan nada yang tegas, namun tidak merendahkan. Saat itulah, pandangan mereka bertemu. Dari seberang dapur yang ramai, mata Vera menatap lurus ke mata ibu dari mantan suaminya itu. Ibu Ratih sedikit terkejut. Namun, tidak ada lagi kebencian atau kemarahan di matanya. Yang ada hanyalah rasa lelah, rasa malu yang mendalam, dan secercah rasa hormat yang tulus. Ia tidak membuang muka. Ia hanya menganggukkan kepalanya sedikit sebagai tanda pengakuan, sebelum akhirnya kembali fokus pada pekerjaannya. Vera kemudian memanggil kepala koki ke kantornya. "Bagaimana kinerja pekerja bernama Ratih?" tanya Vera langsung. Kepala koki itu mengernyitkan dahi. "Oh, si ibu itu. Awalnya saya pikir dia tidak akan bertahan seminggu. Lambat, banyak mengeluh dalam diam," katanya jujur. "Tapi sekarang, saya harus akui, Bu, dia adalah pekerja paling rajin dan teliti yang saya punya di bagian kebersihan. Tidak ada satupun piring atau gelas yang masih bernoda jika sudah melewati tangannya." Vera mengangguk pelan, menyembunyikan perasaannya. Ia kemudian berjalan keluar dari dapur itu. Pelajaran yang ia berikan ternyata berhasil. Karma yang ia sajikan bukan hanya menghancurkan, tetapi juga membentuk ulang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Vera merasakan secercah kedamaian. Keadilan yang sesungguhnya bukanlah melihat musuhmu menderita, melainkan melihat mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik. 1 tahun berlalu sejak kunjungan Vera ke dapur pusat. Waktu telah menyembuhkan banyak luka dan menumbuhkan benih-benih kehidupan baru. Kerajaan bisnis Vera semakin menggurita, ia kini diakui sebagai salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Asia. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah tentang penambahan jumlah cabang atau triliunan aset, melainkan tentang kedamaian batin yang akhirnya ia raih. Keluarga Adam telah menemukan ekuilibrium baru dalam hidup mereka. Berkat kinerja mereka yang konsisten dan perubahan sikap yang tulus, Vera, melalui Rian, memberikan mereka promosi. Bukan untuk mengembalikan mereka pada kemewahan, tetapi untuk memberikan mereka kehidupan yang layak dan terhormat. Ibu Ratih kini menjabat sebagai kepala pengawas di Departemen Kebersihan Dapur, sebuah posisi yang membuatnya dihormati karena ketelitian dan kedisiplinannya. Dewi, dengan kecerdasannya yang dulu ia gunakan untuk menyombongkan diri, kini dipindahkan ke bagian administrasi staf, mengurus jadwal dan keluhan karyawan. Ia menemukan kepuasan dalam membantu orang lain. Pak Danu juga naik menjadi wakil kepala gudang, di mana pengalamannya ternyata masih sangat berguna. Mereka tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sempit. Mereka kini menyewa sebuah rumah sederhana di perumahan kelas menengah. Mereka hidup dari gaji hasil kerja keras mereka sendiri. Tidak ada lagi tas mewah atau perhiasan berkilauan. Tapi di meja makan mereka, selalu ada makanan hangat dan tawa yang tulus. Mereka telah belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang mereka miliki,
melainkan pada apa yang telah mereka lalui bersama. Adam, di sisi lain, telah berhasil membangun fondasi hidupnya kembali. Dengan kegigihan luar biasa, ia berhasil menabung cukup uang dari 2 pekerjaan serabutannya. Ia kemudian memulai sebuah usaha kecil, sebuah warung kopi sederhana di dekat area perkantoran. Ia meracik kopinya sendiri, melayani pelanggannya sendiri, dan mencuci cangkirnya sendiri. Ia tidak pernah lagi mengirimkan uang pada Vera, namun ia tetap bekerja keras seolah sedang membayar utang yang tak akan pernah lunas. Akhirnya, Vera memutuskan untuk menemuinya. Bukan di kantornya yang megah, bukan di restorannya yang mewah, melainkan di sebuah taman kota yang tenang pada suatu sore. Adam datang dengan kemeja bersih dan celana panjang sederhana. Ia terlihat lebih kurus, tetapi sorot matanya jernih dan penuh dengan ketenangan. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang hancur. Mereka duduk di bangku taman, menjaga jarak yang sopan. Adam adalah yang pertama berbicara. "Aku dengar keluargaku mendapat promosi," katanya pelan. "Terima kasih, Vera." "Mereka mendapatkannya karena usaha mereka sendiri," jawab Vera. Adam mengangguk. Ia tidak meminta maaf lagi, ia tidak memohon untuk kembali. Ia tahu semua itu sudah tidak ada gunanya. "Aku hanya ingin kamu tahu," lanjutnya sambil menatap lurus ke depan, "bahwa aku belajar banyak selama 1,5 tahun ini. Kamu menghancurkan duniaku, Vera. Tapi dari puing-puing itu, kamu memaksaku untuk membangun diriku sendiri menjadi pria yang seharusnya. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan pelajaran itu." Vera menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Adam yang dulu pernah ia cintai, versi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kemarahannya telah lama hilang. "Aku melihat usahamu, Adam." Lalu, ia menawarkan sesuatu. "Aku tidak bisa mengembalikan masa lalu. Tapi aku bisa berinvestasi di masa depan. Aku akan memberimu pinjaman bisnis tanpa bunga. Bukan hadiah. Pinjaman. Gunakan itu untuk mengembangkan usahamu. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri." Mata Adam berkaca-kaca. Itu adalah pengakuan yang lebih berharga dari apapun. "Terima kasih, Vera," hanya itu yang bisa ia katakan. Pertemuan itu menutup babak cerita mereka dengan sebuah titik, bukan koma. Sebuah akhir yang damai dan penuh hormat. 6 bulan kemudian. Malam itu adalah peresmian cabang ke-50 restoran Le Diamant, sebuah pencapaian monumental yang diliput oleh seluruh media nasional. Vera berdiri di atas panggung, anggun dalam balutan gaun berwarna perak, tampak seperti seorang ratu di puncak kejayaannya. Setelah pidato singkat, sesi tanya-jawab dengan wartawan pun dimulai. Seorang wartawan muda di barisan depan mengangkat tangannya. "Ibu Vera, Anda adalah inspirasi bagi banyak orang. Setelah semua pencapaian luar biasa ini, apakah ada penyesalan dalam hidup Anda? Dan menurut Anda, apa arti kemenangan yang sesungguhnya?" Vera tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Ia menatap lurus ke arah kamera yang menyorotnya. "Penyesalan adalah pelajaran yang belum dipetik. Saya tidak punya penyesalan. Setiap duri di masa lalu adalah bagian dari proses yang membentuk saya hari ini," jawabnya dengan suara yang mantap. "Dan kemenangan yang sesungguhnya." Ia berhenti sejenak, membiarkan seluruh perhatian terpusat padanya. "Itu bukan tentang membalas dendam pada mereka yang pernah menyakiti kita. Kemenangan adalah saat kita bisa mengingat mereka, dan tidak merasakan apa-apa lagi selain kedamaian. Kemenangan yang sesungguhnya adalah membangun istana megah di atas tanah di mana orang lain pernah mencoba menguburmu hidup-hidup." Saat tepuk tangan membahana, kamera televisi perlahan-lahan bergerak menjauh dari panggung. Kamera itu menangkap pemandangan yang lebih luas dari acara malam itu. Di dekat area catering, terlihat Ibu Ratih, mengenakan seragam supervisornya yang rapi, sedang dengan tenang memberikan arahan kepada timnya. Ia melirik sekilas ke arah panggung, ke arah Vera yang bersinar, dan sebuah senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya sebelum ia kembali fokus pada tugasnya. Kamera kemudian beralih ke area luar, di mana beberapa fan dari perusahaan catering dan logistik sedang parkir. Di sana, berdiri Adam, kini tampak seperti seorang pengusaha muda yang sukses. Perusahaan logistik kecil miliknya menjadi salah satu vendor resmi untuk acara besar itu. Ia menatap layar besar di luar gedung yang menampilkan wajah Vera. Ia tersenyum, sebuah senyum yang menyimpan sedikit kesedihan, namun lebih banyak rasa bangga dan keikhlasan. Ia lalu berbalik dan melanjutkan pekerjaannya. Karma telah selesai menunaikan tugasnya. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan kehancuran, tetapi dengan transformasi. Setiap orang telah menemukan tempatnya masing-masing. Sebuah tempat yang mereka raih dengan pelajaran pahit dari masa lalu. Dan Vera, ia berdiri di puncak,
Bukan lagi sebagai wanita yang tersakiti, tetapi sebagai arsitek dari takdirnya sendiri. Ia bebas, ia kuat, dan ia damai. Itulah kemenangan yang paling hakiki. 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 Yang paling hakiki.